awal ya di beberapa mata kuliah ya di fisiologi dan kemudian anatomi, kemudian di anatomi terapan, patologi, biomekanik ya dari sistem ini. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada 99 slide ya. Nah, sebenarnya untuk materi pada kesempatan pertama ini itu tidak akan sampai di situ karena yang akan kita bahas di sini mungkin setengahnya saja. Karena untuk materi ini slide ini adalah gabungan sebenarnya. Uh, jadi ada yang uh, membahas tentang sistem paru dan juga ada yang membahas tentang sistem jantung. Nah, untuk sistem kardio ini secara keseluruhan itu memang kita membahas dua topik ya, topik utama yaitu tentang sistem respirasi dan juga kita akan membahas tentang sistem jantung dan pembuluh darah. Bagaimana fisioterapi berlaku di dua sistem tersebut. Nah, di sini yang akan kita membahas konsep dasar dan juga secara umum ya tentang FT kardiopulmonal dan juga FT kardiovaskular tersebut. Nah, teman-teman di sini kita akan membaginya. Kita akan membagi pembagian dari mata kuliah tersebut. Yang pertama khusus untuk membahas tentang bagaimana fisioterapi bekerja dalam kasus-kasus respirasi akan kita bahas pada satu semester, yaitu di semester ganjil ini. Dan juga untuk topik yang membahas tentang bagaimana fisioterapi bekerja untuk penanganan fisioterapi pada jantung dan juga pembuluh darah, itu juga nanti akan kita bahas di semester depan. Nah, jadi saya membaginya di situ ya. Jadi untuk yang semester ini kita membahas tentang sistem paru, sistem pernafasan, sedangkan untuk semester depan kita akan kita akan membahas tentang sistem jantung dan juga pembuluh darah. Oke, saya mohon izin untuk full screen. Jadi seperti yang terlihat mungkin di layar teman-teman semua, jadi di sini terlihat bahwa memang pembahasan kita itu tidak ketika kita ingin lebih bukan expert juga, ketika kita ingin lebih mendalami suatu hal, khususnya mungkin dalam di fisioterapi kardiopulmonal ini, poin penting itu rumusnya adalah amfibi pagi ya. Jadi kalian harus paham tentang anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi. Seperti itu ya. Itu adalah dasar banget ketika kita ingin mempelajari semua FT-FT yang ada di yang kalian mungkin akan dapatkan nanti ya, baik itu di FT muskulo, FT pediatri, FT geriatri, FT saraf, FT neuro ya, dan sebagainya. Kita harus memahami tentang amfibi pagi. Kita harus memahami tentang amfibi pagi ya, jadi anatomi, fisiologi, biomekanik, dan juga patologi dari sistem tersebut. Nah, sehingga ketika kita membahas tentang sistem FT kardio ini, maka teman-teman nanti akan lebih banyak mengingat kembali atau mereview atau menguatkan analisa yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi yang ada pada sistem kardiopulmonal ini. Nah, pada semester ini kita akan banyak membahas tentang sistem seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan banyak membahas tentang sistem pernapasan ya, atau sistem respirasi. Oke, ya seperti yang tadi amfibi pagi ya, anatomi, fisiologi, biomekanik, dan patologi. Hal yang pertama tentunya yang harus teman-teman pahami yaitu adalah tentang anatominya. Di sini adalah materi yang pasti kalian pernah mendapatkan ini. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ini adalah materi dasar banget di anatomi dan juga fisiologi ya. Di semester 1 pernah kalian dapatkan. Jadi bagaimana kita bisa memahami tentang suatu masalah, ya kita harus tahu dulu tentang anatominya. Kita ingin mengetahui penyakit, kita ingin mengetahui bagaimana kita menangani atau memberikan penata laksanaan pada kasus-kasus yang ada pada sistem toraks atau sistem paru, sistem pernafasan, kita harus tahu secara anatominya. Jangan sampai kita ingin mengobat, misalkan dikatakan ada kolaps ya, ada kolaps pada paru dekstranya misalkan seperti ini. Kita nggak tahu paru dekstra itu ada di mana. Nah, itu kan bisa salah dalam memberikan penata laksanaan. Bisa saja dekstra itu kan sebelah kanan ya, bahwa ternyata kita menanganinya yang sebelah kiri. Itu kan akan keliru jadinya dalam penanganan yang akan kita berikan. Nah, kemudian kita harus memahami juga di sini bahwa secara anatomi bukan hanya paru-parunya yang kita harus pahami, yang harus kita ketahui. Bukan hanya pembagian, paru-paru itu, mulai karena kita berbicara tentang sistem pernafasan, berarti kita berbicara tentang paru-paru, kita berbicara tentang
apalagi hidung, kita berbicara tentang saluran pernafasan dan sebagainya. Nah, di luar itu ya kita banyak membahas tentang semua sistem yang terlibat secara anatomi ya, yang terlibat dalam proses bernafas tersebut. Kita berbicara tentang toraks secara umum. Kita berbicara tentang bagaimana kosta bekerja, bagaimana sternumnya bekerja, atau skeletalnya ya, bagaimana skeletalnya bekerja. Kemudian kita juga berbicara bagaimana kemudian otot-otot yang terlibat di dalamnya itu bekerja untuk menyebabkan, memberikan sebuah proses bernafas pada tubuh seseorang seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat tentang fisiologi bernafas, tentunya ini akan mempermudah teman-teman dalam menganalisa nantinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika teman-teman nanti bisa memahami tentang proses bernafas, itu akan memudahkan kita ketika mendapatkan sebuah kasus, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, itu kan akan berbeda dengan fisiologisnya. Ya, yang namanya patologis itu adalah kebalikan dari fisiologis ya. Jadi ketika teman-teman nanti mendapatkan sebuah kasus, ini akan memudahkan teman dengan membandingkan secara fisiologinya. Oh, kalau fisiologi secara seharusnya ini bentukan proses bernafasnya seperti ini yang seharusnya. Tapi ketika saya mendapatkan pasien kok seperti ini, ada kelainan, seperti ya, tidak sesuai dengan fisiologi, berarti ada kondisi patologis yang terjadi pada tubuhnya. Nah, itu yang kita bisa analisa. Sekarang letaknya di mana kelainan tersebut? Apa yang menyebabkan proses fisiologisnya tersebut tidak berjalan dengan baik. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu yang memudahkan kita bisa menentukan masalah yang ada pada sebuah kasus seperti itu ya. Nah, di anatomi toraks sendiri itu ada beberapa yang bisa kita lihat. Pertama, di toraks ya, di toraks kita bisa melihat ada yang namanya kafum toraks dan juga ada yang namanya rangka toraks. Gitu ya. Kafum toraks ini sendiri itu merupakan adalah ruang atau rongga yang ada di dalam toraks, di mana rongga toraks itu di dalamnya ada berbagai macam jaringan, ada berbagai macam sel, ada berbagai macam organ yang berada di dalam rongga toraks tersebut. Di antaranya ada jantung, ada paru-paru, ada trakea, ada esofagus, ada juga pembuluh darah seperti itu ya. Ya, itu yang semua kita harus lihat dari perspektif anatomi. Sebentar ya. Oke, saya melanjutkan ya, mohon maaf terputus tadi. Jadi dan mungkin yang teman-teman lihat di sini hanya ada beberapa ya, ada jantung, paru-paru, trakea, esofagus, pembuluh darah. Itu hanya sebagian kecil. Sebenarnya banyak ya. Kalau misalkan kita melihat berbagai macam, ada hati, ada lambung, itu kan termasuk beberapa organ-organ sel timus, itu semuanya ada di dalam rongga toraks tersebut. Nah, cuman ini hanya bentukan secara umum atau beberapa yang mungkin teman-teman familiar melihat atau familiar yang sering teman-teman dengarkan ketika kita berbicara tentang berbagai macam organ ini ya, seperti itu.
Oke, kemudian ada juga tentang selain kahum toraks atau rangka toraks itu ada juga rangka toraks ya. Nah, rangka toraks inilah yang kita berbicara tentang skeletalnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang skeletalnya, saya kira teman-teman juga sudah banyak mengetahui mungkin di anatomi kemarin, termasuk anatomi terapan tentang bagian-bagian toraks ada ada kostanya, kemudian ada vertebranya di bagian belakang, di situ kan ada torakal dan sebagainya ya. Kemudian ada bagian-bagian sternum, ada kartilagonya, ada kemudian proses sipoideusnya dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah rangka toraks dan inilah yang akan membentuk toraks itu sendiri. Oke, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa kayak penjelasan saja sih yang berkaitan dengan kahung toraks ini adalah ruang atau rongga yang berada di dalam toraks itu sendiri yang isinya itu berupa mediastinum dan juga pleura. Mediastinum itu apa? Mediastinum itu banyak ya. Mediastinum itu termasuk jantung, mediastinum itu termasuk paru-paru sendiri dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga pleura. Pleura itu adalah pelapis dari organ-organ yang tadi berada. Pleura itu lebih spesifik kepada paru-paru ya. Jadi, ketika kita berbicara tentang pleura, maka kita berbicara tentang lapisan pelindung yang ada pada paru-parunya. Itu ya. Nah, kemudian ada pleura tadi ya, ada membran tipis transparan yang melapisi paru-paru ya. Nah, untuk paru-paru itu sendiri itu nanti ada pleura itu sendiri nanti akan dibagi ada yang namanya pleura visceral dan juga ada yang namanya pleura parietal. Oke. Nah, sekarang kita melihat di sini tadi ya, di toraks tadi ada dua sistem utama yang terlibat di dalamnya. Ada sistem pernafasan dan juga ada sistem peredaran darah. Sebenarnya sistem-sistem yang lain juga ada ya, ada sistem digesti juga termasuk di dalamnya. Sistem pencernaan termasuk di dalamnya. Sistem limfatik juga masuk di dalamnya. Sistem imun juga termasuk di dalamnya dan berbagai macam sistem-sistem yang lain. Tapi secara fungsi utama dari toraks itu melindungi atau di dalam toraks tadi itu ada dua sistem utama yang bekerja. Itu adalah sistem pernafasan atau sistem respirasi dan juga sistem peredaran darah. Ini saya kira teman-teman sudah mengetahui akan hal tersebut ya. Nah, ini beberapa pembagian dari mungkin beberapa organ-organ secara anatomis ya, mungkin kita melihat di sini yang ada pada toraks tersebut. Nah, ini gambaran yang mungkin lebih kompleks ya. Ini sebenarnya ada lagi yang teman-teman bisa melihat secara lebih kompleks lagi ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada pembagian bahkan mungkin secara pembuluh darahnya mungkin kelihatan ya. Otot-otot yang terlibat bagaimana posisi ototnya, bagaimana arah-arah ototnya. Ini teman-teman bisa melihat ya arah otot dari masing-masing antara yang ada yang eksternal, ada yang internal untuk interkostalnya. Kemudian bagaimana bentukan otot-otot dari diafragmanya dan sebagainya ya. Jadi saya kira nanti teman-teman harus memahami akan hal tersebut ya. Kenapa? Karena teman-teman ketika nanti lakukan analisa dari proses bernafas, itu kita mengikuti dari arah ototnya. Oh, kalau misalkan dia mengalami proses inspirasi atau menghirup udara, menghirup nafas, yang seperti yang kita ketahui ada kontraksi dari otot eksternal interkostalnya. Nah, ini adalah otot interkostal ya, eksternalnya. Kita bisa melihat di sini dia, bentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ada yang eksternal dan juga ada yang internal ya. Nah, ini teman-teman nanti harus harus mengetahui arah dari otot tersebut. Kemana pergerakan dari ototnya. Sehingga kalau teman-teman sudah tahu arah pergerakan ototnya itu mengarah kemana secara biomekaniknya, maka itu akan memudahkan teman-teman nanti memperhitungkan atau membuat sebuah desain latihan yang cocok atau yang tepat ketika kita akan memberikan sebuah desain exercise pada kondisi tersebut. Nah, ini sangat penting. Bukan hanya di sistem kardio, juga di sistem-sistem yang lain ya teman-teman harus paham arah gerakan ototnya. Arah ototnya sehingga ketika terjadi kontraksi itu mengarah kemana secara prinsip biomekaniknya ya. Sehingga itu bisa kita ketahui nanti. Termasuk otot diafragmanya, teman-teman bisa perhatikan di sini ketika dalam kondisi relaksasi itu akan posisinya dia naik seperti ini ya. Tapi ketika nanti dia berkontraksi atau saling menarik, maka dia akan turun ke bawah. Sehingga apa yang terjadi?
Nah, itu nanti akan berhubungan dengan bagaimana proses seseorang bernafas. Oke, fungsi toraks saya kira secara umum teman-teman bisa paham. Ada jadi untuk melindungi organ yang ada di bagian dalam toraks, kemudian tempat melekatnya otot-otot, pernafasan ya khususnya ya, dan sebagainya. Oke, ini secara jalur pernafasan saja, saya kira ini materi umum banget. Teman-teman mungkin sudah pernah dapat ini sebelumnya. Nah, ini yang sangat penting. Jadi pembagian dari paru-paru. Kenapa? Karena ini nanti teman-teman nanti akan mendapatkan berbagai macam kasus dengan pengistilahan apa sih? Dengan berbagai macam istilah ya yang nanti kita bisa dapatkan dalam penanganan secara langsung atau penanganan di lahan di rumah sakit seperti itu. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang oh ada paru-parunya kiri dan kanan, tidak, tapi ternyata paru-paru itu bisa lebih kompleks lagi dengan melihat dari pembagiannya tadi. Nah, pembagian paru-paru secara umum ya tadi ada kiri dan kanan atau bahasanya mungkin kita ada sinistra dan juga dekstra ya. Nah, masing-masing paru-paru tersebut itu terbagi menjadi beberapa lobus. Masing-masing itu ada 10 lobus antara bukan lobus ya. Masing-masing ada 10 segmen ya. Kalau lobusnya untuk yang kanan itu ada tiga lobus, sedangkan yang sebelah kiri itu ada 2 lobus. Yang kanan, kita teman-teman bisa melihat di sini ada lobus yang superior atau paling atas ya. Kemudian ada lobus medial atau yang tengah, dan juga ada yang lobus inferior. Sedangkan kalau untuk yang sebelah kiri itu hanya ada 2, itu hanya ada yang superior dan juga yang inferior. Nah, segmen juga demikian, ini harus kita pahami. Jadi segmen itu ada eh, ini ya, ada segmen paru-paru. Jadi segmen paru-paru itu tadi kalau kita melihat segmen ini adalah pembagian yang lebih kecil daripada lobus ya. Jadi kalau misalkan lobus tadi itu membagi bagian paru-paru tadi terbagi menjadi ada yang 2 dan juga ada yang 3. Nah, untuk segmen ini adalah pembagian yang lebih kecil. Kenapa dengan pembagian segmen ini? Ini nanti berhubungan dengan percabangan bronkiolus ya, yang ada pada paru-paru. Nah, inilah yang akan membagi segmen-segmen yang ada pada paru-paru tersebut. Untuk yang sebelah kiri itu masing-masing 5 ya di setiap lobusnya ya. Jadi lobus superior itu ada 5 segmen. Berikut juga dengan yang lobus inferior itu juga ada 5 segmen. Ya. Nah, sedangkan yang paru-paru kanan itu ada 10 juga segmen. Nah, pembagiannya dari 3 lobusnya, jadi ada 5 buah segmen yang ada pada lobus inferior, gitu ya. Ada 5 buah segmen pada lobus inferior, kemudian 2 di yang bagian tengah, dan 3 segmen di bagian superior. Mohon maaf ya, ini harusnya superior ya. Ada di bagian atas atau superior. Nah, tiap-tiap segmen ini masih terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang namanya lobulus. Tapi kita tidak sampai di situ ya. Kalau misalkan kita melihat lagi lobulus, berarti itu adalah percabangan yang paling kecil. Ibaratkan gini, teman-teman, jadi uh, kalian melihat sebuah ranting pohon. Kalian melihat sebuah pohon ya. Kalian melihat sebuah pohon, itu ada percabangan utama. Kemudian semakin ke atas, maka dia akan bercabang. Bercabang ya. Nah, cabang tersebut itu akan bercabang lagi. Cabangnya tersebut akan bercabang lagi, semakin kecil cabang.